Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, Mas Bayu. Nah, masih tentang ilmu petung jongko jangkep. Petung yang lebih tua daripada petung primbon. Petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Baik, Mas Bayu, kali ini saya akan mewedarkan untuk panjenengan pasangan Rabu Pon dan Minggu Pahing. Rabu Pon nebune 14, Minggu Pahing juga 14. Nah, niki kan wonten sing anu tanget iki kathah niki. Piye nek gaduane 14 ketemu 14 kan ngoten nggih. Nah, Mas Bayu, petung tidak sederhana menggabungkan nggih, tetapi ada pola-pola yang memang berbeda yang tidak jenengan pahami bagaimana polanya. Ya baik, saya akan menguraikan untuk panjenengan ini bagaimana cara menguraikan bagaimana pola dari pasangan Rabu Pon dan Minggu Pahing ketika menikah. Nah, ini saya akan memodarkan polanya untuk panjenengan. Piye lelakonya akan dijalani, rentetannya supaya jenengan bisa untuk mengetahui bagi yang akan menikah ya, bisa mengetahui kira-kira bagaimana lelakonya akan dijalani. Dan bagi yang sudah menikah, silahkan petungnya diuji. Caranya uji pripun? Cocoknya karo lelakon panjenengan. Nah, supaya apa? Supaya fair. Kan begitu. Jadi silahkan diuji. Ya, baik. Petung jongko jangkep itu Mas Bayu, petung yang lebih tua daripada primbon, petung yang berkembang dari kebudayaan zaman Mojopahitan ya. Maka petung ini sangat dekat dengan petung Bali. Ya, istilahnya pun jajannya cedak karo petung Bali. Misalkan Somo Umanis. Nah ya, Somo Palguno. Nah, atau misalkan Radite Cemengan. Nah, itu istilah-istilah. Radite Cemengan itu tuh Minggu Wage kan Mas Bayu. Tapi karena istilahnya berbeda, jenengan gimana kan nama kunonya begitu. Daripada jenengan bingung, maka tak gampang ini istilah yo Minggu Pahing atau Rabu Pon ya, Rabu Pon ya. Minggu Pahing itu istilahnya zaman kulon itu adalah Radite Jenar. Ya, Radite Jenar. Oh ya bingung jenengan mangke. Karena istilah ini rata-rata tidak jenengan kenali. Tetapi kalau pria-pria sepuh mesti kenal. Ini bahasa-bahasa kuno ya. Ya, atau mungkin Rabu Pon, Budo Palguno. Yo jenengan. Nah, muka kalau gampang ke Rabu Pon kali Minggu Pahing. Rabu Pon 14, Minggu Pahing 14. Pripun lakoni? Saya uraikan satu persatu. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun, tipe angka petung jipat ro ser lu, tipe petung 8. Petung 8 artinya apa? Rezeki lancar kan Mas Bayu. Gambarannya pripun rezeki lancar? Gambarannya apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil, obah tidak dihasil. Pokoknya rezeki datang dari segala penjuru istilahnya. Lah ini kadang kala jenengan orang ngopo-ngopo pun iso ketiban rezeki. Pokoknya pada masa ini masa kepenak. Ini digoleki ya, keluarga stabil, bahagia dan sebagainya. Gampang untuk rezeki. Nah, ini pada awal perkawinan ya. Yang menonjol adalah rezeki lancar. Selanjutnya jongko sing keloro. Jongko sing keloro itu usia perkawinan Jimo Songo Ro Serpat. Jimo Songo Ro Serpat. Tipe petung papat. Lagi aku sebut terus terang karo panjenengan Mas Bayu. Petung papat niku petung yang paling berat di dalam petung Jawi. Nah, dalam semiotika numerik ya, bahasa keren ya, semiotika ilmu tanda numerik itu angka. Ya, tipe petung papat itu petung sing paling berat. Niki nggih enek cara primbon. Nah, enek cara primbon nggih. Primbon itu zaman Mataraman nggih. Ini yang disebut sebagai petung tipe pati. Nah, Mas Bayu nggih, enek cara primbon nggih. Nanti beda dengan carane coba jangka penyebutnya. Ini yang disebut sebagai petung tipe pati. Tipe pati apa akan adanya elemen potensi. Ya, tipe pati itu bisa mengenai. Tipe pati itu bisa mengenai siapa? Salah satu pasangan. Dua-duanya juga bisa terkena.
bisa mengenai orang tua, bisa mengenai mertua, bisa mengenai saudara, bahkan jika sudah mulai anak, kandungan dan sebagainya ya, bisa mengenai anak. Nah, itu tipe hati. Nek menurut Primbon, nek menurut Joko Jangkep, petung tipe papat itu disebut sebagai petung. Nek beberapa pada video yang awal saya sebutkan adanya elemen kematian potensi. Tetapi tafsirnya sekarang tak gampang ini benjingan roto mudeng ya, gampang adanya petung musibah di sini. Musibah ya apa? Musibah iso mengenai siapa? Iso kena salah satu pasangan, bisa dua-duanya, bisa mengenai orang tua, mertua, saudara, bahkan juga bisa kena anak. Nah, apa kok menyebutnya musibah? Karena orang iso podo petung anu Primbonnya tiba pati nggih. Boten petung Joko Jangkep niku petung Islami Mas Bayu. Menjadi petung yang berkembang dari kebudayaan Abugi ini sekarang banyak yang menjadi aliran Islam Abugi dan sebagainya. Nah, ini menggunakan petung ini. Nah, itu karena Islami di sini, maka urusan urip mati ora bisa dibedhek oleh petung. Nah, urusan urip mati adalah urusan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu petung manapun yang bisa menebak kapan matinya seseorang, atau bahkan kapan nafas itu ditiupkan atau nyawa itu ditiupkan. Istilahnya ya, nyawa ditiupkan pada bayi sampai kapan matinya. Orang sing bedhek. Nenek kapan lahir iso bedhek, iso kira-kira ana sing lahir direncanakno tanggal 17 Agustus ya saged. Niku lak lahir iki. Tapi kapan ditiupkannya? Nafas itu tidak bisa ditebak. Nah, Mas Bayu, nah ini itulah kenapa petung Joko Jangkep menyebutnya sebagai tipe musibah. Nah, Primbon tipe pati. Tapi neng Primbon pun jenengan kalau bertanya kepada ahli-ahli Primbon, beliau yang benar-benar memahami Primbon ya. Jenengan misalkan tanglet kali beliau juga mengatakan iso disarati. Ada caranya rati, tetapi itu bukti bahwa ini tidak mutlak. Ya. Makanya disebutnya potensi saja. Musibah ya potensi musibah, tapi musibah sing apot ya iso wae. Musibah enek iso wae. Nek menurut petung Joko Jangkep, syaratilah supaya apa? Potensi beratnya musibah itu bisa mengecil. Nah, tidak bisa dihilangkan. Betul sakit Mas Bayu, petung betul sakit diloncati. Nek sakit diloncati kabeh wong mlumpat. Nah, ini kan petung untuk warning bagi kita, untuk mengetahui potensinya. Tapi bisa dikurangi dampaknya bisa dengan cara disarati. Cara nyarati pripun? Lihat video lain di channel ini, cara mensarati petung papat-papat wongko. Nah di situ ada cara-cara yang Islami ya, menurut saya karena petung-petung Islami. Bagi yang non Muslim sekarang ya, pripun? Petungnya kok cocok kali kulo gimana sih nah? Terus saya harus bagaimana? Pasti bo ini. Ini kan yo horor kan begitu ya, bagi panjenengan yang non Muslim ya. Panjenengan bisa bertanya kepada beliau-beliau yang ahli petung Primbon atau petung yang lain yang tidak secara spesifik menjadi petung Islami seperti ini, seperti Joko Jangkep ya. Dan dengan boleh bertanya kepada beliau-beliau yang betul-betul ahli ya, yang betul-betul bisa memahami dan bisa mewedarkan Primbon, bukan membaca. Nek maca bukunya kata. Nah, Primbon ini motor lain itu dibuat pada zaman Sinuwun nggih Kanjeng Hamengkubuwono ke-5 jika tidak salah mulai dibukukan Primbonnya. Itu dasarnya dari Joko Jangkep ini zaman Majopahitan. Ini tradisi lama sebenarnya. Nah, itu Mas Bayu, jadi kan bisa bertanya pada beliau yang ahli dalam petung Jawi, baik Primbon maupun petung-petung yang lainnya. Silakan ditanyakan pripun carane nyarati petung tipe pati. Menyebutnya tipe pati ya, di petung lain disebut tipe pati. Hanya di petung Joko Jangkep disebutnya saya mudahkan bagi petung musibah. Ya, bisa bertanya pada beliau-beliau. Ya, pastikan khusus ini disyarati. Betul-betul disyarati. Kapan mulai disyarati? Ketika mulai memasuki masa ini, mau masa nikuremo, lurus setengah nanti 5 tahun, langsung syarati. Oke, tak mengurangi dampak mugo-mugo. Ini ya, pola-pola yang diterima yang ini, tipe pola musibah ini ya, petung papat ini musibahnya ora gede. Ya mau ngawak gemerges loro, kan biasa normal ya. Gebras-gebras flu dan sebagainya kan ngoten mawon itu termasuk nggih. Balak termasuk bagiannya nggih. Muga-muga ngoten kan dikurangi dengan disyarati. Cara nyarati bisa dilihat video lain kali. Baik, sakniki Joko sing ketelu. Joko sing ketelu itu usia perkawinan 5 nganti 7,5 tahun.
Tiba angka pitunge jinem jisongro sernem. Jinem jisongro sernem. Nah, ini 6 apa ini? Ya, dalam ilmu tanda Jawa ini disebut sebagai pitung rezeki lancar. Setelah dapat tadi musibah, jangan angsal rezeki lancar. Gambarannya podo kan sing amal mau. Apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil, obah sitik dadi hasil, rono sitik dadi hasil dan sebagainya gitu. Pokoknya kepenak stabil ya. Saya lanjutkan sekarang Joko sing papat. Joko sing papat di usia perkawinan 7,5 nganti 10 tahun tiba ngopitunge jiji jiro roserlu. Tipe pitung telu. Apa pitung telu niku? Pitung telu itu tafsirnya adalah tipe padu kan Mas Bayu. Akan ada pertengkaran mendatangi pasangan ini. Pertengkarane sapa sing pertengkar iso wae pasangan dengan suami istri bertengkar, bisa dengan orang tua, dengan mertua, saudara. Bahkan juga anaknya sudah besar bisa dengan anak. Apa yang menyebabkan? Boten ngertos. Nanti akan datang sendiri pada panjenengan. Ya, pembaca pitung hanya bisa melihat polanya. Apa yang terjadi orang ngerti masa depan lebih gede ya. Tuh, lagi ramal masa depan boten ya Mas Bayu. Pitung itu sebenarnya adalah niteni pola-pola. Jika pasangan ini menikah itu polanya kayak gini. Nah, itulah yang kemudian dijadikan simpulan. Oh, berarti nek iki menikah kok wis dititeni nek moyang kita ya. Lalu kita tuh niteni pasangan itu polane kayak gini. Lah pola itulah yang akan kemudian menjadi acuan ke depan. Tapi apa yang terjadi ke depan ya ora ngerti bentuknya kayak piye ora perlu. Kan dilihat hanya polane. Jadi anu ngarang ya. Wah, iso nerobos masa depan boten kan Mas Bayu. Yang saya lakukan adalah membaca pola. Primbon itu pola kan Mas Bayu. Nggih. Orang guru-guru pinter pribon iso nembus tembok, boten lah ora iso nembus tembok dan sebagainya kula niki. Jadi ini membaca pola. Cuma pembacaan pola itu memang leluhur kita luar biasa. Setiap pola itu dititeni dengan dampak-dampaknya. Lah iki yang menjadi acuan orang Jawa. Biar tahu wong lakoni kaya ngene, bentuke kaya ngene kedadiane, kaya ngoten. Nah itu bisa menjadi pelajaran kita untuk memandang masa depan. Ngoten lho, carane memandangnya. Orang kemudian aku sok ramal tentang masa depan boten enggak Mas Bayu. Saya membaca pola. Nah ini tadi itu kepadu. Karena ada pola, kejadiannya terus berulang dan dijadikan pola ini. Jadi aku sanjai tak beri warning saat ini. Khusus pitung 3 ya. Hati-hati saat melintasi pitung 3 karena banyak rumah tangga pecah saat menjalani pitung 3. Hati-hati saya ulangi, banyak rumah tangga pecah saat melintasi pitung 3. Tak warning ya. Jadi titen-titenane ngoten ilmu titene. Apakah ini disebut dengan pitung tipe pegat? Nah Mas Bayu, Joko Jangkep itu tidak ada pitung tipe pegat. Lagi saya takon-takon di wingi. Kalau pas cara primbon pitung pegat, nek jenengan agem primbon ikutlah acuan primbon. Kalau itu pitung Joko Jangkep ya pitung Joko Jangkep. Nah, terus ini sih bener ya, monggo diuji mawon kan ngoten ya. Yang paling gampil kan ngoten. Nah ini polanya begitu. Kenapa tidak ada tipe pegat di dalam pitung Joko Jangkep? Karena Joko Jangkep pitung Islami lagi lo jelaskan. Urusan dawa pendeke jodoh iku urusane Allah Subhanahu wa taala. Itu bab keloro sing jadi rahasia Gusti Allah apa jodoh. Sopo jodoh nih? Kapan tekane? Dawa pendeke jodoh rahasiane Gusti Allah. Nggih, jelas nggih? Nah, itu. Oleh karena itu tidak bisa ditebak iki janjane apa kok rahasia nemen. Kenapa kok iso tiba pegat sing ngene gampangane ya? Karena ini kan Mas Bayu, potensinya besar di sini. Karena apa? Tipe padu di sini. Sing lanang ngamuk dier, sing wedok ngamuk dier, sing lanang dier, sing wedok dier. Guanting pintu dier, guanting HP dier ya bubar. Karena apa? Pada masa ini emosi sangat diuji. Pengendalian emosi jenengan akan menentukan bahwa emosi itu jor-joran di saat ini. Eling-eling Mas Anies itu 7,5 tahun emosi ini jenengan akan diuji luar biasa. Nah ini katakan waduh kok berat teman-teman Mas Inal Kang Mas Bayu tidak ada pasangan yang tidak diuji. Nah ini dia bukan ujiannya kabeh to nggih. Setiap pasangan ada ujiannya masing-masing.
perkara berat atau ringan itu nasib dari kaduan. Ini tak ada ini, jadi betul sama dijalani. Kadung mlaku ini ya wis. Wong judul iso dipilih. Kita jenengan nggih, kula milih judul sing paling apik ini. Oh, ra iso Mas Bayu. Sapa judulne rahasia Gusti Allah. Jenengan wis ngusahani lho. Nek carane ku nemplek kaya doro keplek ning ndi rono rene kaya mimilan mintunan nek ora judulne ora ketemu. Tapi ono dinten carane dadi nggih wonten. Niku kersane Gusti Allah. Suka-suka Gusti Allah. Judul niku suka-suka Gusti Allah. Dawa pendek suka-suka Gusti Allah. Maka nyuwun dari Gusti Allah. Nah itu kaitannya sini. Jadi karena orang yang pendek karena apa? Suka-suka Gusti Allah. Justru jenengan ge suwi suka-suka Gusti Allah. Ge cepet ya suka-suka Gusti Allah. Maka nyuwun. Nah iki gampangane iki kok telu. Ya, nek pengen nyarati dilihat video channel ini cara mensyarati pitung-pitung yang kok. Nah, ini mau gue apa sini? Apakah dirumati buatan kanggo ngurangi dampak? Tak baleni meneh ngurangi dampak. Ya, kurangi dampak negatifnya. Saiki jongko sekelima. Jongko sekelima usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Tiba engko pitunge jiro jiluro sermo. Tiba pitung 5. Iki apa meneh isih ujian nek Mas Bayu? Apa bentuk ujiannya? Hawa panas rumah tangga. Rumah tangga ini hawane panas kan Mas Bayu. Tafsir asli mboten ngoten janjane nggih. Tafsir aslinya adalah hawane pengen purian. Pengen nesu. Ya. Pengen nesu. Roh bojone pengen nesu, pengen berakot wae hawane. Jengkel ya. Sing lanang ora betah ning omah, sing wedok hawane uring-uringan wae kaya ngono. Itu situasi panas. Apakah dampak dari pitung tiba telu sebelumnya bisa jadi kelanjutannya dia mau ngamuk pol-polan ya hawane panas ya sakit, atau bisa jadi muncul karena sebab yang lain. Ini juga akan datang. Apa sih menyebabkan empuh ya apa ya kata. Nah nanti jenengan akan menghadapi sendiri karena tidak bisa ditebak apa yang terjadi di masa depan itu. Tetapi polanya bisa jenengan ikuti. Nah Mas Bayu itu adalah uraian wedaren dari Rabu Pon dan Minggu Pahing ketika menjalani laku perkawinan berdasarkan titenane mau nenek moyang ini ya polane ngoten yang dijalani. Yang pertama rezeki lancar, kalau tiba musibah rezeki lancar meneh baru tiba padu terus hawa panas. Itu 5 kali perubahan. Lho kok mau ping 5 kan ngoten jenenge protes. Lah terus piye? 5 kan mung tekan 12,5 tahun terus piye? Ya terus piye Mbak Mas Bayu? Pitung Joko Jangkep itu hanya menguraikan perubahan laku perkawinan hanya 5 kali. Selebihnya apa? Baleni kan Mas Bayu. Jadi jenengan kejadiannya bulan baleni lelakon 5 iki mau. Nek wis tekan 12,5 terus ke Mas Bayu. Hitungan umurnya terus ke tapi pitungnya baleni. Contohnya ngene. Nah, 0,5 iki kan sak Joko ya. 0,5 kaya jamu teri ya. 0,5 5 7,5 10 12,5. Ya kan ono 5 kali ya. 5 jangka ya. 5 jangka jenenge sak jangkep, sak puteran. Terus lanjutnya 12,5 nganti 15 tahun perkawinan, 2,5 tahun perjongko itu petungin baleni 0 nganti 2,5. 15 tahun perkawinan nganti 17,5 tahun perkawinan iku petungin baleni 2,5 nganti 5. 17,5 nganti 20 tahun perkawinan petungin baleni 5 7,5. Terus ki meneh. Yo nganti ping 5 wis ping 5 berarti jangkep keloro. Wis aku kurang dulu meneh. Jangkep telu jangkep papat sak dawane jujur jenengan. Ditok ya, Pak. Jenengan sakit. Maka perulangan kejadian ini akan terjadi 12,5 tahun sekali. Maka pastikan kalau disyarat-syaratimu pas 12 tahun sekali disyarat malih. Mengatakan ya Mas Bayu, semoga apa yang saya wedarkan ini bermanfaat, memberikan pencerahan pada panjenengan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.